yang bagus itu, jadi mungkin Kak Elva. Halo Sobat Semaneska Voice, kita kembali lagi di episode baru yang kali ini kita kedatangan murid berprestasi lagi dari SMA Negeri 1 Karangan. Boleh kenalan dulu nggak nih buat kakaknya? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Bintang Saktia Farenza, biasa dipanggil Bintang, dan aku salah satu siswi dari SMA Negeri 1 Karangan, tepatnya dari kelas 11B atau sekarang sudah naik ke kelas 12B. Wah, halo Kak Bintang, gimana nih kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik ya, sungguh baik banget sih. Oke, Sahabat Semaneska Voice, di episode kali ini kita akan bertema dengan proses itu berat tapi hasil tidak bisa menipu. Jadi pada episode kali ini kita akan mewawancarai Kak Bintang, kita akan berbincang-bincang dengan Kak Bintang. Gimana sih Kak? Kakak ini kan sekarang lagi di bidang jurnalistik nih. Mungkin kakak bisa ceritain gimana perasaan kakak, feel kakak saat melakukan lomba. Itu kakak lomba apa dan gimana sih rasanya lomba gitu? Oke, jadi teman-teman, kemarin itu pas FLS 3N aku menjadi salah satu perwakilan dari SMA Negeri 1 Karangan untuk mewakili untuk ikut lomba jurnalistik, dan itu bertepat di SMA Negeri 1 Trenggalek. Nah, di situ pasti aku perasaannya lumayan nervous, terus tegang juga, takut. Bukan takut buat kalah ya, tapi lebih ke takut untuk mengikuti lombanya sih gitu. Oh, jadi di jurnalistik ini Kak Bintang itu waktu baru first time, atau Kak Bintang ini juga dulunya udah pernah di jurnalistik gitu? Untuk di jurnalistik sendiri aku masih awal banget, first time ya. Kalau untuk menulis hal-hal yang lain kayak essay atau artikel itu udah lumayan, tapi kalau untuk mewawancarai orang itu baru first time ini sih. Oh gitu, jadi kakak ini kan juga baru first time, dan juga untuk nulis esai dan lainnya itu juga mungkin sudah pernah, tapi belum kayak untuk lombanya baru first time. Bener Jadi banget. gimana sih Kak, buat kakak sendiri ini kan baru first time, jadi jurnalistik itu lebih ke kayak apa sih Kak, ke bidang apa? Terus mungkin para sahabat Semaneska Voice juga kepo banget nih tentang jurnalistik itu apa gitu sebenarnya. Nah, jadi teman-teman, kalau menurut opini aku pribadi ya, jurnalistik itu lebih ke proses di mana kita itu mengumpulkan informasi, kita meliput peristiwa atau kisah hidup seorang teman atau orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Nah, di jurnalistik sendiri kan setelah kita mengumpulkan informasi tersebut nantinya akan dijadikan berita nih teman-teman. Nah, berita itu ada banyak banget jenisnya. Tapi untuk saat ini aku baru tahu nih ada dua, yaitu straight news sama article feature. Nah, untuk di FLS 3N sendiri kita itu pakai format article feature. Nah, bedanya sama straight news dan article feature ini itu apa? Kalau straight news itu kayak lebih formal, kaku, biasanya kayak di TV-TV gitu loh. Nah, kalau untuk article feature sendiri itu lebih menekankan pada unsur human interest gitu. Human interest. Itu jadi kalau jurnalistik itu lebih kayak ke banyak juga berita-berita yang diangkat dari pengalaman pribadi juga ya Kak ya, mungkin. Dari Kak Bintang sendiri untuk mengikuti lomba ini tuh sebenarnya Kak Bintang tuh lebih ke beritanya itu buat ke diri sendiri atau dibuat dari pengalaman orang lain atau gimana nih? Nah, kalau untuk jurnalistik sendiri pastinya kita mengambil dari peristiwa orang lain ya. Kita meliput dari orang lain begitu, bukan dari cerita kita pribadi gitu. Oh gitu. Jadi Kak Bintang di lomba FLS 3N ini Kak Bintang ngambil tema apa ya nih? Untuk temanya kemarin kan tentang talenta seni ya. Tapi untuk subtemanya di FLS 3N sendiri itu kemarin aku masih ingat banget, transformasi kehidupan melalui seni. Nah, di situ aku ambil tema itu, dan aku mewawancarai salah satu narasumber yang ada di lomba tersebut. Oh gitu. Jadi buat prosesnya sendiri gimana sih Kak buat kakak wawancarai dari yang awal sampai yang buat ikut lombanya itu? Untuk wawancara sendiri sih nggak ada kesulitan ya, cuma untuk mencari narasumber yang emang benar-benar kompeten dan bisa untuk kita angkat kisah hidupnya itu sih yang sulit.
Jadi juga kakak kan berproses dalam ikuti lomba ini ya. Mungkin proses dari awal sampai kakak ikut lomba itu bisa diceritain nih, mungkin sahabat Maniska Voice masih kepo dengan cerita dari Kak Bintang. Oke, nah kalau untuk proses dari awal banget nih, aku nggak ada persiapan yang bener-bener matang karena waktu itu kan juga mepet banget sama OSN dan juga kita juga mempersiapkan debat kan ya Uli. Oke, fun fact ya guys, Kak Bintang ini tuh berprestasinya nggak cuma di jurnalistik aja, tapi Kak Bintang itu juga ada di debat, OSN. OSN-nya apa nih Kak Bintang? OSN Kebumian. Kebumian, gila banget Kak Bintang. Makasih. Oke, boleh lanjut Kak diceritakan? Oke, nah setelah itu aku nggak ada persiapan ya, tapi aku tetap berusaha untuk selalu ngasih progres untuk naskah dari artikel feature aku itu sendiri. Aku juga mewawancarai beberapa temen aku yang nantinya mungkin bisa aku jadiin insight untuk artikel feature aku. Nah, kalau untuk persiapannya sih sebenarnya itu lumayan rumit ya, soalnya kan baru first time dan nggak ada pengalaman sama sekali ya teman-teman. Jadi aku cuma bermodalkan pembimbing. Nah kebetulan Bu Elva ini baik banget teman-teman. Bu Elva itu menyarankan aku buat ikut salah satu program yang ada di IG. Nah itu tuh programnya apa? Jadi programnya itu bernama Celsius teman-teman. Jadi di situ itu kita kayak dibimbing sama mendalis FLS3N dan aku masih inget banget itu yang membimbing aku waktu itu Kak Azalea. Dia merupakan salah satu juara FLS3N, juara 1 nasional dan itu benar-benar keren banget sih beliau. Terus juga tips and triknya bener-bener works banget waktu aku terapin di FLS3N dan actually it works gitu. Dan bener-bener mengubah seluruh struktur dari artikel feature aku gitu. Wah, menarik banget ya sahabat Maniska Voice. Kalian dengernya pasti juga kayak termotivasi juga ya. Ini udah di tengah-tengah cerita nih Kak Bintang nih, buat dilanjutin lagi mungkin lebih seru lagi nih Kak. Jadi boleh dilanjutin dari prosesnya kakak tadi yang waktu bimbingan itu. Nah teman-teman, jadi waktu Hamin 7 FLS3N itu kan aku ikut Celsius tadi ya. Celsius. Nah itu tuh di programnya itu tuh ada 2 program, namanya itu ada talk show sama intensive class. Tapi waktu itu aku sebenarnya itu cuma ikut talk show-nya aja. Tapi sebenarnya itu walaupun cuma talk show, mereka itu kayak ngasih tips and triknya itu banyak banget dari Kak Azalea maupun Kak Nabila. Nah waktu itu mereka tuh juga ada intensive class kan, tapi itu tuh aku nggak ikut. Nah tapi beruntungnya waktu itu aku dapat golden ticket untuk mengikuti intensive class. Golden ticket. Iya. Kak Bintang ini benar-benar udah top banget ya guys ya. Udah tadi banyak yang diikutin, terus juga tadi dapat golden ticket. Dapat golden ticketnya itu kakak dari berprosesnya itu tadi juga ya. Iya, jadi dipilih siapa yang paling aktif gitu loh waktu sesi Zoom gitu. Tuh. Oh jadi itu bimbingannya juga Zoom. Iya. Banyak banget ya nggak pesertanya yang ikut? Lumayan sih, lebih dari 70 kayaknya. 70 dan Kak Bintang yang kepilih. Tepuk tangan lagi guys. Sahabat Maniska Voice, pastinya ini juga kayak wah Kak Bintang pengalamannya banyak banget ya di sini. Jadi di lomba ini jurnalisnya buat kakak sendiri yang dapat juara 1 guys. Juara 1 di FLS3N. Kak Bintang ada pengalaman yang buat berkesan nggak dari bimbingan, dari proses ataupun dari lombanya Kak Bintang sendiri nih? Pengalaman yang paling berkesan pastinya pas meliput berita tersebut ya, karena bener-bener pressure-nya itu teman-teman sulit untuk dijelaskan karena emang rasanya itu campur aduk teman-teman, antara takut, apalagi aku itu lumayan introvert ya, jadi Kak Bintang introvert ya, tapi dia bisa lancar banget buat speakingnya bagus banget. makasih loh. Ya. Tapi sebenarnya ini juga nervous, nggak sih? Ini bagus banget Kak Bintang. Nah, abis itu kalau untuk pengalaman ya tadi kan nervous itu ya. Nah, waktu lombanya ini teman-teman, bener-bener waktu itu kan kita masuk. Kalau untuk ruang lomba jurnalistik itu kita di ruang komputer. Nah, waktu itu aku di situ
absen lomba dah. Abis itu disuruh keluar. Tapi sebelum keluar itu kayak dikasih tahu nih subtemanya apa gitu. Terus langsung disuruh meliput teman-teman. Nah, dari panitianya sendiri itu ngasih waktu itu selonggar kalian. Terserah kalian mau berapa jam, mau berapa menit gitu. Mereka bebasin gitu. Asalkan pas mengetiknya itu cuma 3 jam gitu. 3 jam. Nah, aku kan keluar ya, terus kayak bareng sama peserta-peserta yang lain. Nah, di situ aku tuh bingung mau ngeliput siapa, soalnya kayak aku juga awam sih gitu. Nah, tapi akhirnya ya ketemu narasumber, salah satu peserta dari Smaneska gitu. Nah, untuk itu, waktu aku meliput si anak ini yang peserta dari Smaneska ini, teman-teman aku yang lain waktu aku keluar itu tuh mereka udah nggak ada di sekitar aku. Jadi kayak oh ya udah mungkin cari liputan yang lain gitu kan. Tapi ternyata pas aku kembali ke ruang komputer ya, padahal baru kayak 20 menitan gitu kan, dari panitianya bebas ya. Pas aku masuk ke ruang komputer itu tuh bener-bener pesertanya itu udah kumpul di situ semua. Jadi kayak aku terakhir. Jadi kayak Padahal itu baru 20 menit ya. iya, jadi kayak mereka buru-buru banget gitu loh. Iya. Akhirnya ya udah aku berusaha tenang gitu sih. Nah, ada satu kendala lagi, yaitu kan kita bawa laptop sendiri-sendiri ya. Nah, pas aku buka laptop aku, ternyata laptop aku keriset Microsoft Office aku keriset. Jadi kayak Sebenarnya ini tegang ya Kak, tapi saya pengen ketawa kan. iya, tapi kayak ya udah sih, oke, kita hadapi dengan kalem aja guys gitu. Kalem aja, Ternyata aku emang agak panik sih awalnya, tapi kayak oke, kalem. Terus abis itu ternyata bisa sendiri. Cuma akun Microsoft aku yang ada di Windows itu tuh hilang, jadi kayak aku nggak bisa login gitu loh. Kan kalau login itu kan butuh waktu juga ya. Iya. Jadi aku langsung aja login ke email aku kan hilang. Soalnya Microsoft aku kan juga hilang itu kan. Iya. Gitu. Jadi tekanannya baik banget ya Kak waktu Iya, lomba. nggak tahu kenapa ya teman-teman, waktu lomba itu ada aja cobaannya gitu. Tapi mungkin itu yang buat Kakak jadi termotivasi buat lanjutin lagi nih. Menggebu-gebu gak sih Kak itu auranya Kakak buat aduh, aku udah selesaiin karena ini aku udah sampai sini, aku nggak mungkin nyerah gitu aja, nggak mungkin kan? Nggak mungkin juga sih teman-teman, karena udah sampai sini juga kan. Tapi sebenarnya aku agak waktu masuk ke halamannya Smanesa itu benar-benar ada pressure-nya sendiri teman-teman. Apalagi waktu lihat teman-teman dari sekolah-sekolah lain yang kelihatannya tuh sangat-sangat punya wawasan yang tinggi gitu loh. Jadi ya ke pressure juga kan nih. Terkesan kayak udah Tapi sebenarnya ya teman-teman, mereka juga sama aja kayak kita, baru memulai, dan itu wajar banget sih. Tekanan, pressure yang Kakak hadapi ini tuh bisa jadi pelajaran juga gak sih buat Kakak sendiri tuh untuk kedepannya nih mungkin? Iya, aku belajar banyak banget sih dari situ. Awalnya ya dulu setiap aku ikut lomba, aku tuh nggak pernah setenang ini. Aku baru ngerasain setenang ini tuh waktu ikut lomba FLS 3N ini. Tapi untuk lomba lanjut gitu ada nggak sih Kak tekanan buat Kakak tuh stres jadi gagal fokus gitu, pecah fokusnya? Kakak tuh nyatasinya gimana gitu kalau ada posisi kayak gitu? Mungkin sahabat Smaneska Voice pastinya juga kepo banget nggak sih dengan cara Kak Bintang buat nge-manage emosinya Kakak sendiri nih? Nah teman-teman, kalau untuk tekanan dan stres waktu lomba itu pasti ada banget ya Uli. Nah untuk aku pribadi, setiap lomba yang aku jalanin itu pasti ada tekanan dan stresnya sendiri-sendiri. Nah cara aku gimana? Jadi menurut aku ya teman-teman, nggak ada tips yang lebih works daripada relax dan serahin semua ke Tuhan sih gitu sih ya Kak. Jadi tetap berdoa dan juga tetap ngatasin masalahnya tuh dengan kalian ya ini buat diri kalian relax aja gitu ya mungkin dari Kak Bintang sendiri. Oke Kak, dari cerita pengalaman dan juga tadi Kakak cerita tadi proses-prosesnya Kakak nih
dari selama ikut lomba FLS ini kan kakak dapat juara 1. Nah itu aku kayak mau bahas sih kak, kalau udah juara 1 tuh kita feedbacknya apa sih kak dapetnya, atau kita lebih jadi kayak kita langsung lanjut provinsi atau kita langsung gimana nih, boleh ceritain guys? Oke, nah dari juara di kabupaten ini ya Iya. teman-teman, kita itu untuk FLS 3N kali ini kita harus mengikuti seleksi dari provinsi. lagi ya, Kak, Iya, ya? nanti dari seleksi provinsi itu dari provinsi Jawa Timur ya teman-teman, kita dipilih 5 yang terbaik yang nantinya akan luring di Batu. Gitu. 5 terbaik itu berarti seleksi dulu. Ada apa udah mulai kak nih jadwalnya atau Iya, gimana? udah mulai teman-teman. mulai? Jadi yang terakhir itu Iya. tanggal 13 Juli ini gitu. Tanggal 13 Juli ini. Pengumpulannya. Jadi kakak ini juga lagi berproses juga. Dan fun fact lagi guys ya, Kak Bintang ini juga mau ikut lomba debat guys, kalau kalian tahu. Terus Kak Bintang Boleh ini juga, guys. Ya, tapi aku kan bahasa Indonesia ya. Kak Bintang ini bahasa Inggris guys. Aduh, bahasa Inggrisnya tuh katanya Kak Bintang tuh kalau ngomong tuh aksennya British. Ya. Buta. Sebenarnya teman-teman itu salah banget sih teman-teman. Aku nggak pernah merasa kalau aku Merendah. accentnya tuh British, tapi kayak aku selalu tambahin waktu aku ngomong bahasa Inggris tuh aku selalu tambahin teh itu mungkin orang-orang jadi mengira kalau aku kamu pakai accent British, padahal sama sekali enggak teman-teman. Malah ada satu cerita ya Uli, Iya. waktu pas itu kan di Smaneska ngadain lomba pidato bahasa Inggris. Iya. Nah di situ itu aku kan praktek ya sama teman-teman sekelas aku. Iya. Nah di situ tuh aku praktek gimana cara aku berpidato. Nah temen aku ada yang nyeletuk, dia tuh juga pinter juga sih bahasa Inggris. Terus dia nyeletuk gini, kamu ngapain pakai accent British? Kenapa nggak pakai American aja gitu, American accent gitu? Terus aku langsung kayak, hah? Bukannya selama ini aku pakai American accent gitu? Jadi Kakak sebenarnya gak sadar tuh kalau kakak British. enggak, aku tuh enggak British Uli. British, guys. Itu Tapi itu kita dengerin ya, guys. itu Kita dengerin. itu sama sekali beda teman-teman. Untuk kalau mau dengerin mungkin di lain kesempatan ya sama teman-teman yang debat Oke, dari bahasa boleh Inggris. banget. Mungkin episode selanjutnya kita request ya, ini kita buat undang NSDC. Oke. Oke Kak Bintang, kita lanjut back to topic ya. Kak Bintang sendiri kan ini juga masih ada seleksi untuk selanjutnya dipilih untuk 5 besarnya. Kakak ada pesan gak sih buat teman-teman kakak seperjuangan kakak yang ikut di jurnalistik ini, yang bakal makilin kabupaten ya kak? Iya. Oh iya. Oke, teman-teman sebenarnya ini aku mau ngasih kata-kata tapi bukan untuk jurnalistik aja, mungkin menyeluruh ya. Kita dengerin guys. Kalau untuk jurnalistik sendiri, menurut aku untuk yang mau meneruskan ya, Iya. mungkin mau meneruskan perjuangan aku. Jadi jangan takut mencoba teman-teman, karena aku juga mulai dari nol. Karena ya kita nggak akan pernah tahu hasilnya ya Uli kalau belum Iya. pernah mencoba gitu. Semua orang yang berhasil hari ini tuh selalu mencoba dari nol teman-teman. Jadi jangan mengira kalau aku nggak mau coba nih, aku pasti bakal kalah. Jangan gitu Udah teman-teman. takut duluan ya, Iya, Kak? itu malah menghambat proses kita. Dan sebenarnya Uli kalah itu nggak apa-apa banget loh Uli, karena kalah itu juga salah satu dari progres kita gitu. Iya, tapi kalau kalah tuh juga sakit ya kak ya. Sakit Iya, banget guys. sakit. Jujur. Sedih itu nggak apa-apa teman-teman. Kita Iya. harus benar-benar ngevalidasi perasaan sedih kita, tapi jangan berlarut-larut karena masih banyak occasion yang lain, kesempatan-kesempatan yang lain gitu loh Uli gitu. Jadi kalau kita cuma menyia-nyiakan kesempatan kita cuma buat nangis terus menyesal, itu nggak akan ada apa-apanya teman-teman gitu. Mending kita langsung bersiap untuk kesempatan-kesempatan yang akan datang gitu. Bagus banget guys. Dari Kak Bintang ini kata-katanya sangat memotivasi saya juga ya guys ya. Karena pribadi saya Kak Bintang ya, ini sedikit aja ya guys ya. Karena kalau kalah dalam lomba tuh kayak sakit, terus aku kayak aku nggak mau ikut lomba ini lagi. Jelasnya tuh gitu, jadi dendam gitu. Terus Kak Bintang tips dong Kak biar gak Uli. gitu. Nah, jadi gini Uli. Iya. Sebenarnya aku pernah sih ngalamin kayak kamu dari aku TK ya sampai TK, aku guys. SMA kelas 10, aku tuh bener-bener kalau aku kalah tuh bener-bener apa ya Uli? Kayak seluruh dunia itu rasanya kayak runtuh gitu ya Iya Uli. kan? Iya kan? Jujur, aku banget. Kayak gitu. Tapi awal kelas 11 itu aku mulai menyadari kalau ternyata kalah itu nggak apa-apa kok. Kalah itu suatu proses yang emang nggak harus kita hindari gitu. Kalah itu menurut aku suatu proses yang membentuk mental kita, kemudian juga membuat kita lebih legowo atas segala takdir yang di luar kendali kita gitu teman-teman. Nah sedangkan di dunia ini ya teman-teman nggak selalu
nggak melulu soal menang ataupun nggak selalu jadi seorang pemenang gitu teman-teman. Jadi kalah itu nggak apa-apa banget gitu. Oke, jadi para sahabat Smariska Voice, itu pastinya di Smariska Voice ini kita kan juga komunikatif, edukatif, dan inovatif. Dari cerita Kak Bintang tadi, itu semua tuh udah masuk menurut aku. Jadi Kak Bintang ini juga bisa memotivasi kita buat terus belajar dan jangan pernah menyerah, gitu kan Kak? Iya, bener banget Luli. Oke, Kak Bintang mungkin ada hal lagi mau disampaikan dari cerita Kak Bintang, pengalaman Kak Bintang itu buat sebelum kita akhiri pada podcast kali ini. Aku rasa sih udah cukup ya. Mungkin aku berharap banget Iya, teman-teman harapan Kak Bintang. bisa dapat memetik hal-hal yang baik dari cerita aku ini gitu. Sahabat Smariska Voice, pada episode kali ini menurut aku ini isinya daging semua ya guys ya. Ini tuh isinya semua kata-kata yang muncul dari Kak Bintang itu bisa motivasi kita buat kita jadi lebih semangat terus buat ikut semua lomba dari beberapa bidang pun, atau kalian yang mau mencoba suatu hal yang baru tuh bisa banget ya Kak. Bener banget Luli. Oke guys, sebelum kita tutup, sahabat Smariska Voice pastinya juga nanti bakalan dapat episode-episode baru lagi yang lebih seru dan mungkin bisa lagi narasumbernya Kak Bintang lagi nih yang sangat seru banget nih. Oke, dan saya selaku host Uli dan juga Bintang Sakti Baca Prenza selaku narasumber. kita dari episode kali ini pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Dadah, bye-bye.